Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Ramadan. Saya dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Pada kesempatan kali ini saya akan mendeskripsikan salah satu wirausahawan yang sukses dalam membangun usahanya. Video ini saya buatkan untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia. Baik, setiap orang sukses pasti akan merasakan susahnya berjuang pada perjalanan hidupnya. Maka, tak jarang orang sukses akan selalu berbicara mengenai seberapa banyak kegagalan yang pernah ia rasakan dan seberapa berat tantangan yang ia hadapi sewaktu itu. Namun, setiap tantangan yang berat itu tidak akan menjadikan orang-orang sukses tersebut sebagai sebuah dinding besar yang menghalangi mereka untuk menjadi seorang yang sukses. Salah satu contohnya yang akan saya bahas pada video kali ini adalah wirausahawan yang merupakan pendiri perusahaan raksasa Indonesia berbasis air minum Aqua, yaitu Bapak Tirto Utomo. Mengawali karir bekerja perusahaan asing, pria kelahiran 9 Maret 1930 ini mengawali inisiasinya dengan membuat air minum kemasan tatkala banyak tamu dari luar negeri yang berkunjung ke negara Indonesia. Namun kemudian mereka mengeluh karena air yang disajikan pada tamu-tamu tersebut itu kurang enak dan mengakibatkan beberapa dari mereka itu mengalami sakit perut. Maklum saja, karena air minum yang disajikan pada saat itu bukanlah air minum kemasan seperti yang sekarang kita kenal, dan belum ada air minum yang dalam kemasan, melainkan dulu itu menggunakan air tanah yang direbus secara tradisional. Maka bisa dibayangkan bahwa bau tanahnya pun bisa terasa pada waktu itu. Bapak Tirto yang kala itu sering ditugaskan untuk keluar negeri itu sering melihat adanya air mineral dalam botol yang dikonsumsi secara bebas. Dari sinilah ide untuk membuat air putih kemasan di Indonesia itu berasal. Pasalnya di Indonesia pada waktu itu belum ada. Percobaan produksi dimulai pada Agustus tahun 1974 dengan produk pertamanya yaitu Aqua, botol kaca berukuran 950 ml dan Aqua galon yang terbuat dari kaca juga. Nama Aqua awalnya adalah Puritas, namun ketika desainer logo Aqua membuatnya, ia menyarankan untuk mengganti namanya menjadi Aqua dengan alasan mudah diucapkan, mudah dipresentasikan, dan dapat mempresentasikan air secara langsung. Penjualan pada 3 tahun pertama tentunya akan sangat merosot. Bapak Tirto sendiri sempat hampir menutup pabrik Aqua dikarenakan ketidakjelasan masa depan Aqua tersebut pada saat itu. Bisa dibayangkan bagaimana sulitnya kondisi Bapak Tirto pada saat itu. Ia sudah mengeluarkan banyak uang hingga harus keluar dari perusahaan tempat ia bekerja demi perusahaan buatannya ini. Namun yang ia terima adalah penolakan dan cibiran serta hujatan yang bertubi-tubi. Namun kemudian beberapa ide gila pun dilancarkannya. Bukannya menurunkan harga jualnya, malah menaikkan harganya menjadi 3 kali lipat. Di lain sisi, distribusi Aqua beralih dari masyarakat biasa menuju ke perusahaan asing seperti perusahaan yang ada di Korea waktu itu yang sedang menangani proyek tol Jagorawi. Pasar pun mulai terbuka, omsetnya pun mulai naik, dan agaknya orang sudah mulai percaya bahwa air minum Aqua merupakan air minum yang berkualitas tinggi dilihat dari harganya. Ide lain pun dilancarkan oleh pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dia mendistribusikan ke toko-toko pinggir jalan dengan menaruh 3 botol Aqua terlebih dahulu dan lihat proses pasar yang terjadi. Hasilnya luar biasa. Permintaan untuk Aqua semakin naik dan 3 botol tadinya yang didistribusikan secara gratis kini mulai dikenai biaya untuk penjualan Aqua tersebut.
untuk memperlebar promosi produk baru ini, beberapa sponsorship pun dilakukan, seperti untuk Pekan Olahraga Nasional atau disingkat dengan PON, yang akhirnya membentuk mindset masyarakat bahwa air aqua merupakan air yang sehat untuk dikonsumsi. Pada tahun 1982, aqua mengganti bahan baku air yang digunakan yang semula menggunakan sumur bor ke mata air pegunungan yang mengalir sendiri, karena memang itu dianggap mengandung komposisi alami yang kaya nutrisi. Aqua pun sudah diterima dengan baik oleh masyarakat dan telah menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Demi meningkatkan produksi lisensi produk, aqua ini diberikan kepada PT Tirta Jaya Manas Unggul yang ada di Pandaan, Jawa Timur pada tahun 1984, dan Tirta Dewata Semesta di Mambal, Bali pada tahun 1987. Pasarnya pun makin meluas hingga luar negeri. Pada tahun seperti ini kita tahu ada di Singapura, Malaysia, Maldives, Fiji, Australia, Timur Tengah, bahkan Afrika. Dengan meluasnya pasar, perusahaan ini telah mengokohkan kakinya dan menjadi perusahaan raksasa di Indonesia. Namun, kemudian sang pendiri perusahaan ini itu wafat pada tahun 1994. Dan ini merupakan goncangan besar karena telah kehilangan sosok besar yang memberikan arah perusahaan ini. Goncangan ini pun dapat diantisipasi dengan baik melalui kerjasama dengan Danone. Hingga kini, produk aqua menjadi produk yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Di balik air minum yang kita konsumsi sehari-hari, itu terdapat perjuangan yang begitu keras dari seorang anak Indonesia yang pernah diremehkan oleh banyak pihak. Ada satu quotes dari Bapak Tirto Utomo, yaitu banyak orang mengira bahwa memproduksi air kemasan adalah hal yang mudah. Mereka pikir yang dilakukan hanyalah memasukkan air keran ke dalam botol. Padahal sebetulnya tantangannya adalah membuat air yang terbaik, mengemasnya dalam botol yang terbaik, dan menyampaikannya pada konsumen dengan cara yang terbaik. Sekian untuk deskripsi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.